Selamat pagi dan shalom bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Mari kita bersyukur untuk hari ini, hari yang baru yang masih Tuhan berikan kepada kita, serta kesehatan dan juga nafas kehidupan. Mari mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul 20 ayat 10. Beginilah firman Tuhan. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, nama Rasul Paulus sudah tidak asing lagi bagi kita. Ia adalah seorang rasul yang banyak melakukan perjalanan selama pelayanannya. Baik perjalanan untuk memberitakan Injil, mendirikan jemaat baru, maupun mengunjungi jemaat-jemaat yang ia dirikan sebagai bentuk penggembalaannya. Secara keseluruhan, Kitab Kisah Para Rasul 20 ini mencatat bagian akhir dari perjalanan misi Paulus yang ketiga, di mana Paulus menetap beberapa hari di suatu tempat yang bernama Troas, kemudian menuju Yerusalem. Di Troas, pada suatu minggu, Paulus berkumpul bersama jemaat di sana untuk memecahkan roti perjamuan kasih yang memulai ibadah dan diakhiri dengan perjamuan kudus. Maka ada dua kisah yang menarik, yaitu tentang perjamuan dan Eutikus. Eutikus adalah seorang muda yang sedang asik mengikuti perkumpulan jemaat Kristen. Dia duduk di jendela, dan karena tertidur, ia jatuh lalu mati. Tetapi Paulus mengatakan ia masih hidup. Mengapa Paulus begitu yakin bahwa Eutikus masih hidup? Dalam hal ini, Paulus tidak asal berbicara atau sedang berhalusinasi. Tapi imanlah yang membuat Paulus merasa yakin bahwa pemuda itu masih hidup dan dapat bangkit lagi. Perkataan ia masih hidup adalah ungkapan iman Paulus. Dengan iman, Paulus percaya meskipun segala sesuatu yang belum terlihat secara kasat mata, dan terbukti Eutikus bangkit kembali. Itu bukan karena kehebatan Paulus, tapi karena iman dan kuasa Allah yang bekerja di dalamnya. Rasul Paulus melakukan hal-hal yang baik dalam perjalanan pelayanannya. Meskipun ia harus menghadapi banyak tantangan dan cobaan, tetapi tantangan dan cobaan tersebut tidak membuat semangat dia untuk surut dalam melakukan pelayanan dan pekerjaan-pekerjaan baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, segala sesuatu yang terjadi di luar kendali kita seharusnya tidak menghilangkan semangat kita untuk tetap melakukan hal-hal yang baik. Tetaplah melakukan hal baik dengan tulus dan sepenuh hati. Niscaya Tuhan akan memperlengkapi kita dengan kuasa-Nya. Sama seperti Paulus yang harus menempuh perjalanan jauh demi meneguhkan hati umat Tuhan. Di tengah rintangan yang menghadang, ia selalu menemukan jalan keluar, sehingga nyata penyertaan Allah di dalam hidupnya. Teguhkanlah hatimu untuk melakukan perbuatan baik dan menyatakan kehendak Tuhan. Dan andalkanlah imanmu untuk melewati dan menghadapi segala tantangan dan cobaan dalam hidupmu. Niat yang tulus, pekerjaan yang baik, pasti membawa hasil yang baik. Semoga kita dikuatkan oleh Tuhan untuk melakukan firman-Nya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali menyapa kami hari ini. Tuhan kembali menguatkan kami melalui firman-Mu. Dan Engkau juga mengatakan kepada kami supaya kami tetap mengandalkan iman, tetap semangat untuk melakukan hal-hal yang baik,
sekalipun banyak tantangan dan rintangan yang harus kami hadapi. Tuhan berkati setiap orang yang mendengarkan firman-Mu ini. Dalam setiap pekerjaan tangannya, Tuhan yang campur tangan. Dalam setiap langkahnya, Tuhan yang selalu menjauhkan segala mara bahaya. Berkati juga ya Tuhan, mereka yang sedang dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan juga yang menguatkan mereka yang sedang pemulihan. Berkati setiap obat makanan yang mereka makan, supaya melalui itu Tuhan nyata kuasa-Mu yang mereka rasakan. Berkati juga mereka yang sedang menghadapi pergumulan, Tuhan yang selalu memberikan hati dan pikiran yang terang. Hiburkan bagi mereka yang sedang berduka cita. Kiranya melalui itu Tuhan, penghiburan yang Kau berikan, kasih-Mu juga boleh semakin nyata mereka lihat. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami ini. Tuhan yang memberikan damai. Berkati para pemimpin kami, supaya mereka boleh memikirkan dan membawa bangsa ini ke jalan yang Kau kehendaki. Ampuni kami Tuhan dari dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.